Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kak. Eh, pada saat mempraktikkan living Quran itu tuh atau kegiatan amalan kakak sehari-hari itu kan pasti ada momen di mana rencana atau afirmasinya itu tuh yang sudah kakak lakukan itu tuh ternyata belum terwujud atau nggak sesuai ekspektasi. Secara pribadi, gimana biasanya kakak menghadapi rasa kecewa supaya tidak selalu berhusnuzon sama Allah. Terus apakah biasanya kakak akan mengubah isi afirmasinya atau seperti apa gitu? Enggak. Kalau dibilang ada yang belum terwujud, ada kok yang belum terwujud. Tapi bukan berarti aku mikir Tuhan nggak bakal kasih. Tapi kan ya mungkin belum waktunya. Mungkin kalau dikasih sekarang, kita nanti lalai jadinya. Iya, Contoh, eh, ya Allah aku minta kaya. Kalau nggak dikasih sekarang, oh ya udah. Kalau aku lebih ke memantaskan diri aja, karena Tuhan itu bakal kasih kalau kita pantas. Jadi kalau aku minta sama Tuhan, kalau misalnya baru apa yang aku minta itu belum dikasih, ya udah, apa namanya? Misal aku minta tapi belum dikabul, aku lebih ke ini aja. Oh berarti ada sesuatu dong. Kenapa Allah nggak kasih? Kan gitu. Jadi, dari iya. Jadi aku lebih kayak gini mikirnya. Oh, mungkin aku belum pantas ya. Jadi aku berdoanya, aku ganti, bukan afirmasinya aku ganti. Aku bilang, misal aku pengen beli mobil. Nah, apa namanya? Aku misal pengen beli mobil nih. Terus belum achieve, aku targetnya misal bulan apa nih? Belum achieve nih di bulan itu. Aku bukan aku bukan langsung kayak kayaknya nggak boleh beli mobil nih, enggak. Tapi aku lebih ke ya Allah, aku mau beli mobil. Yang punya mobil kan engkau, kasihlah aku gitu. Yang punya mobil kan engkau, kasihlah aku mobil, aku mau beli mobil, pantesin aku ya Allah, bisain aku, mampuin aku. Jadi aku minta dibisain, aku minta dimampuin, aku minta dipantesin. Karena misalnya nih aku minta, ya Allah aku pengen beli mobil, mana tahu belum waktunya kita beli mobil, mana tahu kalau misalnya Tuhan langsung langsung kasih, mana tahu kita entah kecelakaan entah gimana, kita nggak ada yang tahu. Nah makanya aku bilang, ya Allah aku mau beli mobil, kan yang punya mobil engkau nih, ya udah aku mintanya sama engkau nih, kasihlah jalannya, mampuin aku, bisain aku, eh, buat aku bisa ngumpulin duit itu, mampuin aku, bisain aku bisa beli mobil itu gitu. Terus ada juga kok yang nggak terwujud. Misalnya nih, aku punya impian, aku pengen banget punya mobil Brio. Nah itu tuh udah impian aku banget dari dulu. Brio warnanya abu-abu metalik. Itu bagi aku tuh keren banget gitu kan. Di buku-buku aku itu aku selalu tulis Brio abu-abu metalik. Pokoknya Brio abu-abu metalik, Brio abu-abu metalik gitu kan. Tapi pada saat aku beli mobil, bukan Brio yang ini yang aku beli gitu kan. Yang aku dapat mobilnya Agia warna merah, bukan Brio. Nah tapi nggak apa-apa kan dikasih mobil juga. Nah jadi mungkin ini yang terbaik. Mungkin kalau kita dikasih Brio, mungkin contoh misalnya nih, kalau kita ngambil Brio daripada Agia, kan cicilan Brio lebih tinggi daripada cicilan Agia. Nah aku mikir gini, oh mungkin kalau aku dikasih Brio, mungkin aku nggak sanggup di cicilannya mungkin ya. Jadi lebih ke positive thinking aja gitu kan. Yang penting kan aku udah punya mobil juga gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi kayak ya udah sih, yang penting kan ada mobil gitu. Kalau kemarin nggak bisa Agia, ya udah ini apa namanya, enggak, kalau kemarin nggak bisa Brio ya udah ini Agia juga nggak apa-apa kok gitu. Terus misalnya aku dulu punya target pengen jalan-jalan ke luar negeri di tahun berapa nih, misalnya misal anggaplah aku pengennya di tahun ini, ternyata nggak dikasih tahun ini. Tapi namanya manusia, kita punya hati, kadang kita juga mikir bisa nggak ya, kadang sesekali aku pun berpikir seperti itu, tapi aku nggak mau berlama-lama kayak gitu. Aku balik cepat ngembaliin keyakinan aku, udahlah pasti bisa. Jadi gitu, ternyata beneran bisa di tahun depannya, sampai juga kok, pergi juga kok. Jadi kayak ya ada yang belum terkabul. Contoh misalnya nih, kayak sekarang aku ada impian jangka panjang kan. Ya itu yang sedang aku usahain gitu itu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sesuai ekspektasi,
ada yang nggak sesuai ekspektasi. pastinya. Tapi kan terkadang kita bisa ngambil hikmah dari sana. Iya, betul. Jadi dari hikmah itu kita bisa belajar, kan gitu. Jadi aku semakin yakin lagi, bukan semakin kayak kayaknya Tuhan nggak seterpuruk-puruknya keadaan aku nih, sedon-donnya aku, tapi aku tetap yakin pasti Tuhan bakal bantu aku. Walaupun aku nggak kelihatan nih gimana nih cara nanti Tuhan bantu aku ya, tapi aku udah yakin aja sih kayak misalnya aku pernah dalam kondisi emang nggak punya duit banget nih, aku ngomong aja, ya Allah aku nggak punya duit hari ini, kasih aku duit kayak gitu. Walaupun hari ini kan jatuhnya tadi kamu nanya nggak sesuai ekspektasi, Iya. ya aku minta nih hari ini, ya Allah aku nggak punya duit hari ini, udah nggak punya duit, kasih lah aku duit ya Allah. Memang hari itu aku nggak langsung dapat duit, memang hari itu kamu memang nggak langsung dapat uang jajan, tapi mungkin duit yang aku minta itu kan untuk untuk aku beli makan, Iya. untuk aku bayar Maxim misalnya kalau kemana-mana gitu kan. Ternyata ada aja yang numpangin aku nggak bayar Maxim, ada aja yang ini nraktir aku, padahal kan sebenarnya aku minta uang itu gak jauh-jauh sebenarnya untuk makan, untuk transportasi, ada aja yang numpangin aku, ada aja yang nraktir aku makan, aku nggak perlu bayar makan gitu. Jadi kan rezeki Tuhan itu kan luas. Terkadang yang kita minta apa? Duit. Padahal gak semuanya tentang duit kan. Terkadang ada teman kita yang mengerti dengan keadaan kita, paham gitu kan. Dan bisa jadi mungkin kita punya aib, Tuhan sembunyikan aib kita, kan gitu. Jadi gitu, aku lebih ke ya udah sih, aku nggak mau berprasangka buruk sama Tuhan, tapi bukan berarti aku nggak pernah ngeluh, bukan, karena aku juga manusia kan. Jadi gitu. Berarti bukannya kita pesimis tapi malah makin semangat gitu ya ngadepinnya. Ya walaupun kadang lemes juga sih Iya, sambil ya betul. Allah juga. Tapi kayak ya udah, aku yakin, aku percaya aja Tuhan bakal bantu aku. Gitu kan. Sekecil kayak ya itu tadi minta duit itu kan. Bahkan aku pernah juga waktu itu aku punya, jadi aku kerja, aku dapat duit itu cuman berapa ya, kecil sih nilainya, 100 ribuan. Terus aku berdoa, aku sholat duha. Kalau mungkin orang kalau dengar cerita aku tuh kayak orang gila mungkin gitu ya, kayak kan di luar nalar kita kan gitu. Aku tuh gini, dapat uang 100 ribu, terus aku buka rekening aku sholat duha, habis aku sholat duha, aku letakin HP aku situ, aku buka rekening aku, terus aku bilang gini, ya Allah ini cuma 100 ribu, tambahin lah nolnya satu lagi aja gitu. Jadi kalau tambah satu jadinya sejuta kan. Jadi aku bilang, ya Allah kasih lah satu aja nolnya lagi, kasih satu lagi lah ya Allah ya, kayak gitu. Nah dan ternyata setelah itu Tuhan ini bukain jalannya. Itu kayak aku nggak tahu, dana itu di luar nalar aku, kayak sehari itu aku tuh bisa ada pemasukan 2 juta, 3 juta, 1 juta gitu-gitu. Jadi kayak ya itu yang buat aku semangat, karena terlalu banyak testimoni yang aku rasakan gitu kan. Terus kalau aku memang lagi sempit banget nih keadaannya gitu kan, contoh misalnya aku lagi butuh banget nih, contoh aku punya kebutuhan berapa sebulan ini, tapi aku dapat duitnya berapa, kecil nih misalnya. Terkadang aku ini, ya aku mikirnya gini aja sih, kalau sedekah kan kelihatannya kita mengeluarkan uang, berarti uang kita habis dong. Nah tapi sebenarnya kan Tuhan bakal ganti berkali-kali lipat. Sebenarnya aku berat untuk melakukan itu, tapi aku percaya aja, karena aku pernah nonton podcast, katanya gini, kalau nonton testimoni orang tuh, dia lagi bangun rumah, terus dia nyicil perabotannya gitu. Nah ternyata dia lagi ada di satu momen dia kepentok nih, duitnya nggak ada, tapi barang itu harus dibeli. Nah sampai dia tuh nangis depresi dan segala macam. Nah dia nerapin sedekah itu, jadi dia sedekah berharap ya Tuhan bakal ganti lebih daripada itu. Dan ternyata ya, jadi aku semangat juga nerapinnya. Jadi kalau aku emang lagi susah banget nih, misalnya aku butuh duit berapa dalam bulan ini, misal pengeluaran aku berapa, terus aku cuma dapat duitnya sedikit. Nah duit yang sedikit itu gimana caranya aku buang, maksudnya buangnya itu bukan untuk aku foya-foya ya, gimana caranya buangnya duit itu ngalir
Karena aku mikirnya gini, contoh nih, misalnya, anggap aja ya, misalnya, aku butuh buat bayar kos 1.500.000 misalnya. Nah, ternyata aku dapat duitnya hari ini cuma 200.000. Kan kurang, masih jauh tuh kurangnya. Logikanya gini, kalau misalnya kita pusing, misalnya kita eh, jadinya kita perhitungan, mau keluar kita bingung, baru nanti kan ini buat bayar kos, ini aja kurang. Ya kan emang udah kurang, buat apa pusing? Ya udah coba nih, dengan keyakinan full, dengan keyakinan yang penuh sepenuh hati, kita buang tuh duit. Nggak, sebenarnya kalau kita mikir, ya kita aja butuh masa di ini, tapi kan nanti Tuhan bakal ini kasih jawabannya, kan gitu. Jadi gitu, karena aku pernah di satu waktu itu aku ambil cicilan motor, tapi aku ke ini ke distrak bayarnya, ada tunggakan. Nah, namanya kita lambat bayar pasti bakal ditelepon-telepon kan. Nah, HP aku tuh berdering terus tuh setiap hari orang nel, itu baru telat 1 bulan. Nah, sampai di satu momen aku nggak ada duit sama sekali, jadi ya gimana mau bayar, duit juga nggak ada kan. Jadi aku dapat duit juga, ada duit juga, dapat maksudnya dapat komisi juga, itu juga buat makan aku, buat hari-hari aku gitu kan, buat bayar juga nggak cukup gitu kan. Jadi kadang di situ aku buang atau aku alirin, terus aku berdoa, ya Allah, jatuhnya kan nanti orang itu bakal datang ke rumah kita, bakal narik duit, atau bisa jadi motor kita diambil. Nah, aku mikirnya gini, aku berdoanya gini, ya Allah, pokoknya buat itu orang yang nagih-nagih. Jatuhnya kan orang yang nelpon-nelpon kita itu kan ada adminnya sendiri kan. Aku bilang gini, ya Allah, pokoknya tolong bantu aku. Engkau yang maha membolak-balikan hati manusia. Sebisa mungkin buatlah dia itu nggak melihat ada nama aku yang harus ditelepon di sana. Gitu. Sampai kayak gitulah aku berdoa gitu kan, kayak buat sebisa mungkin, kayak mungkin ada ya catatan nama kita di situ Antika Rahayu misalnya gitu kan, buat mereka telepon di pusat gitu kan. Tapi aku minta pokoknya buatlah, jangan butain lah dia, maksudnya jangan inget dia sampai untuk nagih aku dulu. Dan aku ngerasain bulan kedua setelah itu, aku mikir gini, HP ku nggak pernah berdering ya, sumpah nggak pernah berdering sama sekali. Apa orang dealer langsung ke rumahku ya, baru nagih bapakku ya. Tapi kalau dia nagih bapakku, harusnya ini dong, bapakku nelfon aku, oh mbak cicilannya kan gitu kan. Nah, tapi kalau datang ke rumah baru bapakku bayar, tapi kok bapakku nggak nelfon ya. Tapi kalau aku tanya nanti sama bapakku, bapak ada bayar uang cicilan motor atau enggak? Nanti dimarahinnya aku tahu dia aku belum bayar motor. Kan baru bapakku telepon aku katanya, gimana cicilan motor? Udah aku bayar, aman kok. Nah, gitu kan. Kalau aku tanya sama bapakku, bapak bayar cicilan, tahu lah dia nanti kan, oh kamu belum bayar cicilan motor ya kan gitu. Jadi aku serba salah. Jadi aku kayak, ayo udahlah, bagus lah kalau nggak ada nelpon gitu kan. Masuk bulan ketiga, nah ada telepon juga sama sekali kan, gak ada telepon. Hah? Ini beneran. Nah, barulah setelah itu kan, pas tapi aku sambil ngumpulin uang tuh, sambil aku ngumpulin uang. Nah, baru setelah itu aku telepon bapakku, Pak, langsung aja, Pak, aku kirim duit ya buat bayar motor 3 bulan. Aku bilang, hah, belum bayar masa 3 bulan? Katanya kan, loh, berarti Hamilnya nggak datang ke rumah juga dong kan gitu. Loh, berarti Hamilnya nggak datang ke rumah juga dong gitu kan. Terus belum bayar sih cicilan 3 bulan? Belum, nanti aku transfer ya, siap. Tapi gaya aku tuh kayak gaya orang gak bersalah gitu. Nah, jadi kayak seolah-olah tidak terjadi masalah. Karena sesulit apapun keadaan aku itu juga, aku nggak mau juga kayak berbagi sama orang tua aku, karena aku nggak mau mereka panik gitu. Terus ya udah, aku ini sendiri, cari solusinya sendiri. Ya udah, ada uangnya langsung bayar 3 bulan. 3 bulan aku nunggak, tapi aku bisa. Terus masih banyak lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya, pokoknya intinya adalah kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan ini kan, apa yang membuat aku konsisten, apa yang membuat aku walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi aku tetap yakin nih. Ya, karena aku sudah sering ditolong Tuhan kemarin-kemarin. Jadi aku yakin kedepannya pun Tuhan bakal nolong aku. Itu yang membuat aku yakin, membuat aku konsisten, tetap mau melakukan itu. Bahkan aku kadang kalau tidak melakukan itu satu hari, aku terkadang merasa kayak
ada yang kurang, ada yang contoh kayak sholat duha aja, misalnya sholat duha itu kan nggak wajib, sunnah kan, sebenarnya nggak kita lakuin juga nggak apa-apa kan, tapi kayak kalau aku nggak ngelakuin itu kayak ada yang kurang aja rasanya, ada yang janggal aja rasanya gitu kan. Tapi di sini aku juga masih belajar kok, karena aku juga belum sewah itu belum gitu, tapi ya itu apa namanya, aku masih belajar konsisten. Kadang aku ada juga kok malas ya, ada juga kayak kadang kan manusia ini suka lupa diri kan. Kalau kita udah dikasih nih kadang lengah-lengah, biasanya kita sholat duha cepat, baca sholat rajin, nah ini setelah dikasih jadi kayak ada kita pending-pendingnya dikit. Iya, jadi aku juga masih belajar, belum kayak yang pro banget gitu belum, tapi aku apa namanya, sebenarnya aku posting-posting juga di TikTok itu sebenarnya aku masih kayak antara ini ya, apa namanya, ragunya itu lebih kayak ini sih, nanti orang bilang ih so Islam banget sih, so agama, so alim banget kan gitu, so ini banget sih gitu. Takut kadang kan yang pertanyaan nomor 5, kadang kan orang lihat kita tuh lagian dia juga belum jadi apa-apa ini kayak kita, nah kan itu kadang membuat kita terhambat, menghalangi, tapi kan kita nggak tahu, mana tahu dari apa namanya, ada kata-kata kita yang memang ngena di mereka terus mereka terapin, itu kan jadi amal jadi Allah kan, kita nggak ada yang tahu. Ngalir pahalanya juga. Jadi kalau pahala kita nambah juga berarti kan ini juga kan, nanti kalau kita ini berdoa mana tahu karena itu doa-doa kita gampang dikabulin sama Tuhan kan, karena ada aja pahala kita gitu kan ngalir gitu. Itu sih kalau dari semua yang pertanyaan-pertanyaan itu, tapi aku masih belajar ya, aku belum pro banget gitu belum, tapi aku belajar dikit-dikit. Iya. Makasih ya Kak buat penyampaian Kakak, terus cerita pengalaman hidup Kakak yang Kakak alami selama ini. Mungkin makasih juga karena bersedia buat kami wawancarai, buat jadi narasumber di tugas mata kuliah kami. Oke, mungkin itu saja. Kakak mau ada sepotong kata atau penyampaian gitu buat closing statement? Semoga bermanfaat itu aja, semoga bermanfaat, mana tahu dari teman-teman kan punya impian apa gitu kan, jadi kalau dengan living room ini bisa lebih yakin lagi kalau Tuhan itu bakal bisa bantu kita semua, termasuk semester berapa nih? 4. Semester 4 kan, apa salahnya nanti berdoa kan, kayak nanti pengen kumlot ya kan, nulis. Sebenarnya kenapa harus nulis ya, biar lebih ini aja lagi gitu kan, biar lebih, maksudnya sesuatu hal yang kita tulis itu kan kita langsung cerna di otak kita karena kita menulisnya sendiri kan gitu. Jadi gitu, atau kalian mau berdoa nanti kan, ya Allah nanti kasih aku kumlot ya gitu kan. Udah KKN belum? Belum. Atau mau KKN? 6 nanti. Nah, misalnya kayak aku mau KKN di sini aja ya Allah. Nah, tapi ya itu balik yang nomor 5 tadi ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, ambil hikmahnya kan ya. Kan bisa kayak ya Allah nanti kalau aku skripsi pokoknya dosennya gampang, nggak susah ditemuin, terus cepet sat. Iya, nggak apa-apa. Salah nggak berdoa gitu? Jujur, ini aku awal-awal aku itu apa namanya, awal-awal aku mulai yakin juga banget sama impian aku tuh, aku pernah berdoa minta pacar. Aku pernah berdoa minta pacar dan dikasih. Jadi aku mikir gini, aku berdoa minta pacar aja Tuhan kasih. Wah, aku berdoa minta impian kok nggak dikasih. Karena waktu itu aku punya crush, aku suka sama dia. Tapi bagi aku dia tuh kayaknya dia gak suka deh sama aku gitu kan. Bisa digapai gitu. Iya, gak bisa digapai gitu kan. Karena dia anaknya keren, wah gitu kan. Kalau kita kan sebenarnya gengsi, takut ditolak. Nah, aku tuh gak mau ditolak. Nah, jadi aku tuh ini apa namanya, berdoanya kayak gini. Ya Allah, pokoknya jangan sampai dia tahu aku yang suka duluan. Buat dia yang suka sama aku. Iya sumpah. Pokoknya aku itu berdoa di sholat, sujud, apa namanya, sholat tahajud. Iya, padahal sebenarnya nggak boleh pacaran kan. Tapi bayangin loh, sesuatu hari kita aja Tuhan kasih. Masa aku minta
ini apa namanya, nggak Tuhan nggak kasih. Jadi aku berdoanya, pokoknya ya Tuhan, pokoknya ya Allah, aku nggak mau nih dia sampai tahu aku yang suka duluan, karena malas nanti kan cowoknya agak songong kalau dia tahu kita, oh aku tahu misalnya karena aku ganteng kan, gitu-gitu kan, males banget kan. Nah jadi kita, aku maunya aku yang songong gitu kan, jadi aku bilang ya Allah pokoknya jangan sampai dia tahu aku yang suka sama dia duluan, buat dia yang suka sama aku duluan ya Allah. Dan benar, ah, cowok itu kayak tiba-tiba PDKT-in kakak, rajin aja gitu, maksudnya kayak nyamperin, ini gitu kan, sampai benar-benar dia yang ngungkapin perasaannya sendiri. Dan bahkan dia nanya kan, "Eh, kamu kan kita nanya-nanya tuh, kamu sejak kapan ada perasaan sama aku," katanya kan. Sebenarnya pas kamu bilang kamu ada suka sama aku tuh sebenarnya aku nggak percaya loh kalau kamu itu suka sama aku gitu kan, padahal akunya dulu yang udah suka. Jadi gitu, padahal akunya yang udah lebih dulu, tapi aku jaga image lah kan gitu kan, aku nggak mau kelihatan ini, jadi kayak ya udah gitu kan, jadi aku pura-pura kayak, hah aku juga nggak nyangka loh kamu tuh suka sama aku gitu kan. Aku sebenarnya pas kamu bilang suka sama aku tuh aku juga kayak, kamu udah suka belum sama aku, kata dia kan. Belum, aku aja pasti nggak nyangka gitu kan, gitu. Iya, terus oh gitu kata dia kan, iya kata aku kan, terus kapan kamu mulai ada perasaan sama aku? Iya ini sambil jalan ini kayak gitu. Jalan aja. Kayak lucu sih, jadi aku kayak Tuhan, Tuhan dengar doa aku gitu kan, dia kabulin gitu kan. Ya udah di situ aku kayak mulai terus yakin aja, mulai impian-impian aku yang paling mustahil pun aku nggak tahu kapan bakal dikasih Tuhan, tapi aku percaya aku bisa karena Tuhan bantu aku gitu. Itu aja sih. Dan, tapi kalian jangan berdoa minta pacar juga ya. Tapi boleh kok kalau kalian mau cobain. Iya, nah, nulisnya setiap hari atau ketika aku lagi down, lagi misalnya aku ada harapan hari ini tapi tidak sesuai ekspektasi nih yang ini. Nah, aku balik lagi untuk semangatin diri aku pakai itu, pakai afirmasi, nulis. Kalau aku apa namanya, buku aku itu, aku punya buku, kalau dibalik itu pasti ada tulisannya itu. Kalau dibalik pasti ada tulisannya itu. Jadi gitu. Jadi gitu. Karena ya afirmasi itu nggak jauh-jauh sama ini, yang di ini apa namanya, maksudnya Tuhan sesuai dengan perasaan hamba. Jadi ya udah, aku maunya ngomong yang baik-baik aja, pokoknya sesulit apapun itu nanti keadaan kalian, kalian jangan ngomong yang jelek-jelek lah gitu. Sebisa mungkin ngomong aja yang baik, walaupun sebenarnya kita lagi nggak baik-baik aja nih. Kayak contohnya, sial banget sih aku hari ini, padahal emang sial kan, tapi nggak usah dibilang gitu. Nah misal aku pribadi, aku lagi kan lagi jalanin bisnis baru, misalnya aku lagi ada kesulitan nih misalnya, aku nggak mau ngomong, walaupun sebenarnya aku emang lagi kesulitan nih, tapi aku nggak bakal ngomong kenapa ya ini sulit, nggak, aku nggak bakal ngomong kayak gitu, aku nggak mau. Tapi aku bagaimana caranya, aku mikir nih, ini gimana nih caranya biar nggak sulit lagi, ini gimana caranya biar aku bisa keluar dari masalah ini. Jadi aku, ya Allah tolong aku dong mampuin, pasti aku kalau berdoa itu aku selalu bilang, ya Allah mampuin aku, bisain aku, pantesin aku gitu. Jadi biar dikasihnya juga aku juga pantas gitu. Itu sih soalnya banyak itu, aku jujur ya, aku suka kalau aku diajak sharing-sharing begitu tuh, aku suka. Makanya kemarin aku tuh langsung respon, aku merasa aku bermanfaat gitu kan untuk orang lain. Apakah semuanya itu ini bukan semuanya kayak kakak afirmasi itu terkabul gitu. Iya. Nah, tapi aku tipe orangnya itu kayak ini, aku mau itu terbukti dulu, baru aku mau share. Itu kan tulisan-tulisan udah lama. Nah, terkadang kalau kita punya rencana bagus, baru kita terlalu umbar, kan kadang nggak tahu ada yang iri sama kita kan. Nggak tahu dia nanti berdoa kan, dia bilang jangan si Antika tuh begini gitu kan, nanti kan. Nah, jadi kayak kalau udah mau mulai nampak ininya nih, baru aku share gitu, atau memang udah benar-benar terbukti nih, baru aku share gitu. Nah terus kenapa aku berani nge-share itu juga, karena kadang aku lihat di TikTok itu juga banyak kok orang nge-share testimoni kan. Nah jadi kayak ya udah, aku pede aja, bagi aku anggap aja lah itu amal jariah gitu kan. Terus kenapa aku bedain TikTok utama aku sama TikTok yang kedua aku tuh, ya karena
aku nggak mau campur-campur gitu. Emang fokusnya kalau yang di akun yang satu lagi itu memang baru banget kan, tapi aku memang pengen ini juga, pengen buat akun itu emang untuk journaling gitu, maksudnya untuk hal-hal yang tentang agama-agama atau tentang impian-impian, pokoknya tentang seputar bisnis atau tentang bisnis, tapi juga sekalian ini apa namanya, pakai jalur langit gitu. Nah kalau TikTok aku yang satu lagi itu kan emang untuk ini apa namanya ya, untuk happy happy aja gitu, maksudnya biar aku begini ya, tapi aku juga orangnya masih kayak ini juga, jamet juga. Aku juga jamet loh gitu. Jadi aku nggak mau kayak apa namanya, ya udah aku ingin menunjukkan diri aku tuh kayak gimana, nggak mau kayak menahan-nahan, karena kan kalau kita tampil tidak sesuai dengan diri kita kan beban kan. Jadi aku tetap ada postingan itu, aku juga pengen yang jamet-jamet ada juga nih. Gitu, itu sih. Oke, karena sudah tutup dari closing assessment tadi, mungkin berakhir juga sesi wawancara kita. Terus saya minta maaf kalau selama wawancara kakak ada salah kata atau ada yang kurang berkenan gitu, mohon dimaafkan. Terima kasih juga dari kakak sendiri mau kami jadikan narasumber buat tugas mata kuliah kami. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.